karena COVID juga, karena situasi dan lain-lain. Tapi P3M ini kita udah berjuang selama 11 tahun, mulai dari soal kegaduhan yang tidak dilakukan oleh pedagang dan kemudian pedagang yang dipersalahkan. P3M ini berhasil melewati itu semuanya sampai hari ini udah ke 11 tahun. Nah, halal bihalal ini untuk mempererat persaudaraan di antara kita, biar umur dari P3M ini panjang, karena ini dibutuhkan dan bisa jadi contoh untuk pedagang-pedagang pasar dimanapun. Dia mandiri, punya koperasi sendiri, nggak pinjam lagi dari rentenir, mereka mandiri, dan ini perlu dicontoh oleh siapapun. Nah, di halal bihalal ini juga kita, kemudian saya menjadi ketua umum jaringan relawan Merah Putih, mengajak teman-teman P3M ini untuk tidak apatis terhadap politik, untuk tidak golput, dan mengajak untuk sama-sama berjuang untuk Prabowo jadi presiden 2024. Selama perjalanan 11 tahun ini kan cukup panjang. Memang apa sih yang dicapai dari yang ingin dicapai oleh organisasinya? Ya tentu kesejahteraan itu paling penting. Karena gimana, tantangan pedagang ini sangat banyak gitu. Mulai dari soal online, mereka ketertarikan orang datang ke pasar, terus kemudian ada soal parkiran yang bikin orang juga sudah belanja harus bayar parkir, dan itu kan bikin pasar sepi itu. Nah, ini harus ada regulasi yang baik nih dari pemerintah, harus ada regulasi lalu lintasnya sehingga pasar ini nggak mati. Orang sekarang belanja di sini, nah harus jelas tuh. Kenapa kemudian ada beberapa barang-barang yang kemudian lebih murah ketika kita di online daripada orang datang ke pasar, capek. Nah itu kan bukan pedagang yang mikirin itu adalah pemerintah, kira-kira kayak gitu. Ada konsep ekonomi kerakyatan. Nah itu ekonomi kerakyatan itu kan jargonnya Prabowo Subianto, kira-kira kayak gitu. Harapannya ke depan kita akan mendorong itu ketika dia terpilih. Oke, jadi kan memang banyak masukan juga dari P3M ini seperti apa? Nanti langkah strategi selanjutnya seperti apa sih, Bang? Langkah strategi selanjutnya ini kepengurusan akan kumpul kembali menghadapi situasi ekonomi yang sudah mulai membaik setelah COVID. Kalau saat COVID itu ngedrop ini semua pedagang. Nah ini udah membaik pelan-pelan, tapi untuk menghadapi itu pengurus perlu berdiskusi, berangkulan tangan untuk memperjuangkan hak-hak pedagang. Memang dimulai dari pasar minggu, tapi pedagang pasar minggu ini, P3M ini sudah memulai mandiri. Ini patut dicontoh sebetulnya. Kita lihat pedagang-pedagang lain itu nggak punya koperasi dan lain-lain, masih minjam uang ke rentenir, mereka enggak tuh, bunga rendah, ada keberhasilan, tahapan-tahapan keberhasilan ada yang dicapai oleh organisasi pasar ini, kira-kira kayak gitu. Cukup. Terima kasih.